Geger, geger. Sobat Ambyar, masih ingat gak sih dengan Ade Jigo, komedian sekaligus musisi yang tergabung dalam grup musik Tim Lo. Kerap sekali menghibur kita pada zamannya loh. Jantungku berdebar saat kau menatapku, jadi salah jika bicara sama kamu. Jangankan uang kos, Tante minta bulan malam ini juga aku turunkan buat Tante. Terus kapan mau bayar? Seminggu lah. Tapi baru-baru ini Ade Jigo diterima pemberitaan miring soal rumah keluarganya yang dieksekusi pengadilan yang diduga atas ulah dari mafia tanah. Pak, PN mau berbicara. Teman-teman media PN mau berbicara, mewakili PN Negeri Jakarta Selatan. Gimana, Bang? Saya mewakili pengadilan negeri Jakarta Selatan sesuai keinginannya bahwa hari ini saya diperintah ketua pengadilan untuk melaksanakan eksekusi pengosongan di atas objek ini. Iya. Tapi objeknya salah. Objeknya salah, Pak. Objeknya salah. Kabar ini sontak mengundang reaksi warganet. Lantas, apa sih yang sebenarnya terjadi? Dan bagaimana kelanjutan dari kasus ini? Selengkapnya hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Kalaupun mau ada eksekusi, kita dipagar aja dulu, nggak apa-apa. Karena keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Juli, tanggal 4 Juli sudah ada eksekusi. Tolong. Ya. Sudah hadir Ade Jigo di Pagi-Pagi Ambyar. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih sudah di Pagi-Pagi Ambyar, dan kami juga turut prihatin atas apa yang terjadi. Kasus sengketa tanah warisan ya yang diklaim oleh ada pihak, kemudian juga dieksekusi oleh pihak pengadilan Jakarta Selatan. Itu kronologisnya seperti apa? Awalnya sampai ada yang mengklaim. Jadi pertama, tanah itu saya lahir di situ tahun 83. Orang tua saya sudah tinggal di situ dari tahun 70-an. Kok di tahun 93 ada oknum juga yang menyerobot. Tapi kita menang di pengadilan. Saat itu? Ada saat itu. Di tahun berapa? 93. 93. Zamannya saya masih kecil, orang tua yang mengurusi semua. Lalu hilanglah perkara itu, muncul lagi 2022. Peninjauan kembali? Bukan, beda lagi. Oh ya, peninjauan kembali dengan bukti novum baru pihak lawan. Lalu mereka menang di MA dengan keputusan PK. Namun setelah kita telusuri, isi surat PK itu kami menghargai keputusan MA. Benar, tapi banyak kejanggalan isinya. Oke, sebelum kita bahas kejanggalan isinya, apakah Ade Jigo mengenal dengan penggugat? Sampai detik ini saya tidak tahu siapa dia. Sama sekali? Sama sekali, tapi saya tahu namanya, tahu fotonya dari warga. Tapi tidak ada hubungan misalnya apakah sebagai keluarga, relasi, atau barangkali relasi orang tua, kenal orang tua? Tidak ada, tidak mengenal sama sekali. Oke. Surat-surat artinya lengkap dong kalau misalnya di tahun 93 pernah dimenangkan ya? Lengkap dan semuanya. Itu sertifikat asli yang mengeluarkan BPN. Jelas kami warga yang menjadi korban pada saat kemarin eksekusi itu semua menunjukkan bukti di pengadilan. Kita ada sidang bantahan ya, maksudnya bantah bahwa ini salah objek. Nah ini mungkin kejanggalannya pertama mengenai isi kemenangan mereka dulu ya, PK ya. Ada, kami menduga, warga menduga ada beberapa nama yang tergugat di situ yang bukan warga kami. Oke, kalau Ade Jigo bilang warga, berarti sebetulnya bukan hanya Ade Jigo. Tidak hanya saya. Ada berapa nama sebetulnya yang dirasa menjadi korban dalam tanda kutip? Di surat, boleh saya keluarkan ya? Boleh. Di surat PK ini ada 16 keluarga. 16 kepala keluarga, termasuk ada nama PT. Sementara kami pemukiman warga tidak ada PT. Oke, dan 16 nama tersebut, apakah ke-16-nya memiliki surat-surat yang sah? 8 memiliki surat yang sah. 8 orang. Berarti 8 lagi kami tidak tahu itu siapa. Dan kami tidak tahu dia punya surat atau tidak. Oke. Jadi ya wajar Ade hanya mengurusi apa yang menjadi hak miliknya saja ya. Oke, selain itu kejanggalannya apa lagi? Pada saat eksekusi kemarin,
kami menanyakan surat perintah eksekusi kepada jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada dong harusnya. Dia bilang ada di mobil. Sampai detik ini kami tidak diperlihatkan, bahkan kami tidak tahu ada atau tidak. Berarti saat eksekusi jurusita tidak menunjukkan surat untuk eksekusi. Tidak menunjukkan. Sama sekali. Cuma menjawab ada di mobil. Saya bilang boleh diambil Pak. Sampai detik ini kita belum pernah dilihat. Bahkan beliau sampai bertanya kepada saya, kamu siapa? Saya ahli waris Pak. Mana buktinya? Saya mau unjukin bukti saya sebagai ahli waris, dia langsung kabur. Eksekusi tetap berjalan. Ini seperti Eksekusi yang tetap kita berjalan, lihat betul. ya Sobat Ambiar, walaupun tidak ada surat yang dibawa oleh jurusita saat Iya, betul. Tapi apakah surat-surat yang dimiliki oleh Ade Jigo itu semuanya lengkap? Lengkap. Mulai dari PBB, SKPT, sampai sertifikat hak milik. PBB pun ada? Ada. Nah, kenapa bisa? Ya itu. Dan kalahnya sama girik. Novum baru dia girik. Nah, yang menjadi janggal lagi adalah pada saat eksekusi, mohon maaf, itu wali kota, camat, kelurahan tidak ada yang hadir. Dan itu orang yang paling dekat dengan warga. Ya. Ade, itu luas tanahnya kurang lebih berapa meter yang dieksekusi saat itu? Pada dari keseluruhan itu 16 kepala keluarga di sini 11.000. 11.000 meter persegi. Iya. Oke. Apakah semuanya itu langsung dieksekusi atau hanya beberapa bagian saja? Beberapa bagian. Namun di surat ini namanya salah, nama. Sertifikat kami, sertifikat milik dengan nama yang di sini berbeda. Satu, kejanggalan itu. Ya. Kedua, RT-nya berbeda. Berarti salah objek. Salah objek. Wow. Ketiga, surat sertifikat kami belum dibatalkan oleh pihak BPN. Jadi pihak BPN masih mencatat itu surat atas nama Ade Jigo dan juga kepala keluarga lainnya. Betul. Kalau suratnya lengkap kok mereka bisa berani ya? Wow. Oh, tidak diteliti terlebih dahulu. Ini yang membuat kami bertanya ya kepada pihak BPN yang mungkin sedang nonton. BPN yang mengeluarkan sertifikat hak milik asli pengakuan negara. Tapi kok BPN juga pada saat eksekusi tidak hadir. Oke. Lalu yang menjadi pertanyaan saya, sebelum eksekusi kemarin kita ada konstatering, pengukuran ulang atau sidang lapangan. Pada saat itu pihak BPN hadir, namun yang saya mau tanya, name tag dari yang pihak BPN itu BPN Jakarta Pusat. Padahal wilayah kami Jakarta Selatan. Apakah itu sesuai SOP atau tidak? Apakah memang pihak lain boleh untuk mengukur itu? Itu pertanyaan saya mungkin. Oke. Ade ketika peninjauan kembali di MA, saat itu apakah Ade hadir? Di MA kita tidak diinformasikan, warga tidak diinformasikan bahwa ada sidang di MA. Jadi sama sekali tidak ada perwakilan dari warga? Tidak ada. Kita hanya diberikan surat kemenangan mereka di MA. Gitu. Ya kami warga tidak diberitahu ada sidang di MA. Tiba-tiba kami diberitahukan sudah keputusan, yaitu ini. Nah, lalu kami melayangkan sidang gugatan bantahan perkara ini. Bantahan bahwa ini salah objek, kami keberatan. Sidang bantahan itu baru diputuskan nanti siang. Siang ini, tapi kemarin sudah eksekusi. Eksekusi kemarin tanggal berapa? 4 hari Kamis. Tanggal 4 Juli 2024. Wah. Kurang 5 hari. Tanpa kamu lihat surat bisa gitu untuk ya? eksekusi dari jurusita. Ya. Suratnya tidak ada sama sekali. Ini menjadi pertanyaan, barangkali pihak terkait juga barangkali bisa menjawab apakah ketika mengeksekusi warga yang ada di situ tidak diperlihatkan surat eksekusinya itu seperti apa ya? Saya juga bingung sepertinya. Dan yang satu lagi saya perlu informasikan bahwa sertifikat kami dasarnya itu dari surat Egendom, bukan girik. Tapi yang tertulis di sini semua berdalil dari girik. Ini girik siapa? Oke, Ade pernah sempat ketemu dengan pihak penggugat secara langsung? Tidak, diwakili kakak saya sebagai ahli waris juga. Beliau sudah bertemu? Sudah bertemu, dan menariknya, kalau memang itu haknya dia, si pihak lawan door to door untuk negosiasi. Kalau memang itu hak dia, ngapain dia nego? Oke. Iya. Mari kita mencoba untuk berpikir positif. Anggaplah satu itikat baik, misal ya. Tapi dari negosiasi yang ditawarkan seperti apa? Jauh dari harga. Dari pasaran itu boleh sebut angka ya. Pasaran itu 15 sampai 20 per meter. Karena kita wilayah Jakarta Selatan ya, Mas. Dia nego di angka 2 juta.
Per meter. Per meter pada saat rumah masih berdiri ya. Rumah masih berdiri, dia nego di angka 2 juta. Di puncak kali ya. Lalu setelah rumah sudah dieksekusi, sudah rata dengan tanah, mereka ada usaha juga untuk mengundang kami nego kembali. Setelah rata dengan tanah? Ya, dengan harga under 1 juta. Oh my God. Wow. Nyampun. Di Purwakarta. Setelah bangunan diratakan. Saya mau nanya, kalau bangunan sudah diratakan, artinya kan juga warga yang tinggal di situ mereka harus angkat kaki dari situ ya? Jelas, dan sampai hari ini warga-warga kami, ada saudara-saudara kami, teman penanggungan dan perjuangan, nggak tahu tinggal di mana. Mereka sampai ada yang numpang di rumah saudaranya. Aduh. Mereka buat mikirin makan aja bingung. Dan sampai hari ini kita cuma komunikasi by WA. Dan mereka tadinya mau kumpul semua memberikan informasi, tapi mereka mempercayakan saya untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya. Padahal tinggal di negara sendiri ya. Iya. Rumah sendiri, tanah sendiri. Betul. Tanah sendiri, rumah sendiri, Rumah sendiri, tanah sendiri, negara sendiri. Dan diakui negara surat kami gitu. Kami masih percaya dengan hukum yang ada di Indonesia. Kita juga tentu saja berharap dengan Ini cuma hadirnya oknum aja kalau memang hal ini terjadi Ade ya. Jigo hadir di sini, pihak terkait juga bisa memberikan klarifikasi, meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. Ya. Jika memang hak yang menjadi milik siapapun itu bisa menjadi miliknya. Ade, apa yang ingin disampaikan kepada penggugat terlebih dahulu? Kalau untuk penggugat, kami di sini bisa dibilang sementara kami kalah. Karena benar bisa kalah, tapi benar tidak bisa salah. Benar bisa kalah, tapi Benar tidak bisa salah. Dan saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Kementerian ATR BPN, Bapak Agus Yudhoyono, yang kebetulan menjabat sebagai Menteri Pertanahan, Iya. yang sedang gencarnya menggebuk mafia tanah. Iya. Mudah-mudahan ini bisa sampai kepada Bapak AHY menjadi atensi kami sebagai warga yang terzolimi. Karena kemarin kasus Nirina juga sempat terungkap Sama ya? dan dibantu ya. Iya. Ade Jigo, kita berharap yang terbaik untuk Ade Jigo. Amin. Dan salam untuk warga yang lain. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar.